mental fakir. Bagi dia kalau berkurang 10.000 ini berarti tak cukup duitku 1 T. Dia itu kaya tuh Pak Ustaz, duitnya 1 triliun. Kenapa tak meleleh 10.000 itu? Karena bagi logika dia, kalau keluar yang 10.000 ini tak cukup 1 T. Kurang. Itu namanya mental fakir. Jadi yang paling mengerikan itu bukan fakir, karena masih ada orang fakir yang singgah di masjid untuk sholat. Tengok nanti kalau antum sholat masjid, ada orang fakir, diletakkannya barang, terutama masjid-masjid yang di pinggir jalan lintas. Mungkin dia tak kaya, bawa mobil itu pun punya orang kaya, dia hanya kemampuan nyetirnya aja, tapi masih sempat singgah di masjid sebelah kiri setelah pom bensin. Singgah dia ambilnya kain sarung di bawah jok mobil supir truk, pergi dia ke Thailand, sempat sholat. Tapi berapa banyak orang yang kaya tapi tak sempat untuk beribadah. Kenapa nggak sholat, Pak? Time is money. Waktu adalah, sholat nih buang-buang waktu aja nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisanadihi, dengan sanadnya, hadis nomor 93, an Abi Hurairah, dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, atau yang populer dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, badiru, segeralah, jangan tunda-tunda, jangan ada kata nanti. Badiru, segeralah, bil a'mal, segeralah beramal. Kalau 1, amal. Kalau 2, amalani. Kalau 3, a'mal. Badiru bil a'mal, segera beramal. Jadi kalau mau bangun tahajud, buat handphone tuh jauh dari tempat tidur. Kalau dekat, picit, mati dia. Kalau jauh, melompat kita. Ada juga orang yang melompat, dimatikannya tidur di balik. Lompat, terus kamar mandi, tahajud. Kalau mau bersedekah, itu juga. Badiru, segera, jangan tunda-tunda. Kalau mau mengundang orang makan silaturahim, gitu juga. Jangan berpikir lagi, langsung. Tak usah pikir-pikir. Badiru, segera. Bil a'mal, segera beramal, amal. Sab'an, sebelum datang yang 7. Kalau udah datang yang 7 nih. Ini hadis bagus untuk kultum. Saya selalu kalau untuk kultum pakai hadis yang pakai angka-angka. Iza matal insan, kalau mati manusia, in qata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, 3. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. Ightanim khamsan qabla khamsin, 5. Hakul muslim alal muslim, 6. Badiru bil a'mali sab'an. Yang angka-angka ini supaya omongan kita itu tak liar kemana-mana.
Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki manusia ini akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar hatta ditanya nanti 4 pertanyaan. Jadi 1, 2, 3, 4 selesai. Panjang waktunya 7 selesai. Jadi omongan kita terarah. Hadis-hadis model begini siapkan agak 5, 6, 7. Mana tahu balik kampung disuruh orang kultum. Tak bisa kita mengelak. Dek, tolong nanti kasih kultum masjid sebentar. Saya faper tapet, Pak. Mana orang itu tahu? Tak ditengoknya itu. Ditengoknya besar win. Faper tapet. Apa tuh? Saya dari peternakan. Aku cerita aja tentang Al-Baqarah. Badiru bil a'mal sab'an. Tapi ada orang kadang disuruh dia kultum, hadisnya tak berubah-ubah. La'an salasin 3. Apapun masjid musolanya tetap 3. Rupanya dapat dari KPU nomor 3. Nah, itu memang tonton 2023 itu. Bersegeralah kamu beramal, jangan tunda-tunda, jangan nanti-nanti sebelum datang yang 7 ini. Apa yang 7 itu? 1. Hal tanzuruna illa, yang kamu tunggu itu nantilah. Kapan bersedekah, Bu? Nantilah Pak Ustadz, sesudah anak ini sekolah. Anak ini sekarang pampersnya mahal, susunya mahal. Nantilah Pak Ustadz sudah sekolah. Sesudah anak itu sekolah, rupanya uang sekolah lebih mahal pula lagi Pak Ustadz. Nantilah sesudah anak ini kuliah. Sesudah kuliah, dapat pula UKT. Nomor berapa yang paling mahal tuh? UKT 7 dapat. Nantilah kalau anak ini udah selesai kuliah, agak ringan ini sedikit. Selesai kuliah, lebih besar lagi. Menyiapkan dia untuk berbini lagi. Dapat pula besan itu minta hotel bintang 7. Kamu tak sakit kepala, Pak? Nantilah Pak Ustaz, nikah dia ini nanti agak ringan ini. Sudah nikah, hamil pula menantu tadi. Menyiapkan lagi cucu. Nantilah Pak Ustaz, kalau udah lahir cucu ini agak ringan. Banyak pula lagi anak, banyak lagi cucu. Sampai mati tak pernah beramal. Sesudah mati masuk ke liang lahat, anak cucu pun tak ingat mendoakan. Apa yang dicari hidup ini? Maka kata Nabi, beramallah kamu sebelum datang yang 7. Apa yang 7 itu? Yang pertama, hal tanzuruna illa, hal tantaziruna illa. Yang kamu tunggu, yang kamu nanti-nantikan itu, inilah dia cuman. Yang pertama, faqran munsiya. Faqran, fakir, miskin, susah, melarat, munsiya. Saking kan susahnya, tak sempat beribadah. Saya kalau sudah mendengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita udah mau singgah nih ke masjid, mau sholat. Masih ada nampak orang mendorong gerobak sampah. Pakaian kotor, bercelana pendek. Ini orang mendorong gerobak sampah ini mau cari kaya apa cari makan? Cari makan ini. Bukan mau cari kaya. Dia ini bukan mempersiapkan untuk uang sogok tanggal 14 Februari ini. Ini cuma mau cari makan. Jadi ada masanya manusia ini fakran, saking fakirnya, saking susahnya, munsiya, sampai lupa, tak bisa beribadah. Kita alhamdulillah subuh nih. Ada orang yang subuh nih sampai tak sholat subuh. Saking kan susah. Bangun jam 4, pergi ke pasar cari makan. Mengejar pergi ke pasar untuk jual ikan, jual ini. Yang mau dicari ini makan. Yang ngasih makan tuh Allah. Yang dilupakannya Allah. Tapi memang begitulah.
Kok kenapa lah pergi jam 4 dari rumah di pasar pagi sampai tak sembahyang subuh? Aku kalau tak begini tak makan, Pak Ustaz. Ada yang ngasih makan Allah. Orang zaman dulu itu bangun dia pagi, mandi, tahajud, zikir, baca Quran, selawat, istighfar, menunggu tarhim, assalatu wassalamu alaik. Habis itu sempat dia ke masjid, salaman sama tetangga, balik ke rumah, gendong anak, sarapan, pergi dia ke kebun. Sempat kebun selesai, condong matahari, azan, dia pun bersih-bersih, sholat di pondok, istri pun datang, bawa makan. Habis itu, condong matahari, pulang, mandi, bersih, sempat pula sholat maghrib, mengajar anak mengaji. Sekarang, saking fakirnya manusia ini, berangkat sebelum azan subuh, sampai di tempat kerja macet, jam 7, tak sempat sarapan, zuhur sibuk rapat, menyambung sampai ke asar, jam 5 sore pulang, kena macet, sampai ke rumah, anak tak jumpa, bini tak jumpa, sarapan pun tak jumpa. Yang saya katakan ini cerita fiktif atau fakta? Nyata terjadi zaman sekarang. Pensiun umur 60, di sebagian BUMN kantor 55, sebelum pensiun sudah mati. Pas diperiksa kena penyakit mah akut. Saking sibuknya cari makan sampai tak sempat. Suami ibu ini terlalu sibuk, seorang pekerja yang ulet luar biasa. Memang betul Pak Dokter, pagi dia berangkat tak sempat jumpa kami cari. Inilah akhirnya dia sakit lambung gara-gara tak sempat makan, gara-gara sibuk cari makan. Harta warisan banyak, habislah untuk lakinya yang baru. Apa yang dapat kita? Apalah yang kau tunggu untuk beramal itu? Inilah yang ditunggu. Fakran munsiya, kefakiran. Apa beda fakir sama miskin? Buka surat Al-Kahfi. Ammas safinatu fakanat limasakin. Sampan itu punya orang miskin. Waktu Nabi Khidir menghancurkan sampan, nampaknya sampan, diambilnya kapak, rusaknya sampan. Kata Nabi Musa, kenapa tak ada angin, tak ada hujan, kau rusak sampan tongkang ini, Nabi Khidir? Kata Nabi Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan udah aku bilang sama kau, kau tak akan sabar ikut aku. Kau ikut juga. Lama-lama tak sabar Nabi Khidir dikasih taunya. Ammas safinatu fakanat limasakin. Sampan yang kurusak ini punya orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana ada seorang raja. Raja ini zalim, jahat. Asal nampaknya sampan bagus, diambilnya. Kurusak biar supaya tak diambilnya. Tak masuk itu dalam logika Nabi Musa. Jadi kalau antum berkawan agak tak sesuai, berarti mudah-mudahan antara Musa dan Khidir, jangan sampai antara Musa dan Fir'aun. Ammas safinatu fakanat limasakin. Sampan itu punya orang miskin. Loh, orang miskin kok punya sampan? Orang miskin artinya punya income, pemasukan, tapi tak mencukupi kebutuhan. Itu miskin. Janda tua, laki tak ada, anak tak ada, sebatang kara. Apa namanya? Fakir. Meninggal suaminya, anak ada, ambil upah cuci, 1 bulan dapat 700.000, kebutuhannya 2 juta. Apa namanya? Miskin. Ini tak disebut miskin, tapi disebut fakran, fakir. Fakir ini ada 2. Yang kedua, tak ada income sama sekali. Yang satu lagi, income ada, tapi dia tak mau keluar sama sekali. Itu namanya mental fakir. Dia tak fakir, tapi mentalnya fakir. Betul kata ya? Mental fakir.
Bagi dia kalau berkurang 10.000 ini berarti tak cukup duitku 1 T. Dia itu kaya tuh Pak Ustadz, duitnya 1 triliun. Kenapa tak meleleh 10.000 itu? Karena bagi logika dia, kalau keluar yang 10.000 ini tak cukup 1 T. Kurang. Itu namanya mental fakir. Jadi yang paling mengerikan itu bukan fakir, karena masih ada orang fakir yang singgah di masjid untuk sholat. Tengok nanti kalau antum sholat masjid, ada orang fakir, diletakkannya barang, terutama masjid-masjid yang di pinggir jalan lintas. Mungkin dia tak kaya, bawa mobil itu pun punya orang kaya, dia hanya kemampuan nyetirnya aja, tapi masih sempat singgah di masjid sebelah kiri setelah pom bensin. Singgah dia ambilnya kain sarung di bawah jok mobil supir truk, pergi dia ke Thailand, sempat sholat. Tapi berapa banyak orang yang kaya tapi tak sempat untuk beribadah. Kenapa nggak sholat, Pak? Time is money. Waktu adalah, sholat nih buang-buang waktu aja nih Pak, pada akhirnya mati. Faqran munsia, nantilah, besoklah, nunggu pensiun lah, nunggu anak sekolah lah, nunggu tenanglah. Apa yang kau tunggu? Hal tantaziruna illa faqran munsia, kefakiran, kesusahan, kemelaratan yang membuat lupa sampai tak sempat lagi untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita tak sampai ke situ. Yang kedua, berlawanan dengan fakir. Apa dia? Ghinan mutghiya. Ghinan cukup. Mutghiya diambil dari kata tagha. Tagha, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kau menghadap Fir'aun, dia sudah tagha. Dari kata tagha inilah taghut. Taghut, tagha, melampau batas. Ghina, kaya. Mutghiya, kekayaan yang melampau batas sampai tak sempat juga beribadah. Jadi apa yang dikatakan Nabi 14 abad yang lalu itu terjadi real sekarang. Ada orang miskin sampai lupa beribadah, ada juga orang kaya sampai kekayaannya itu melampau batas pun tak sempat juga dia beribadah. Kira-kira kedua-duanya ini ada tak sekarang? Dan alhamdulillah kita tak masuk kedua-duanya. Susah kali pun tidak, kaya kali pun tidak. Setengah-setengah, setengah susah, setengah kaya. Saking kayanya tak sempat lagi beribadah. Mikirkan pupuk sawit, karet, getah, pabrik, itu, ini, sengon, itu, ini, ekspor, impor. Kerjanya apa? Jama'a malau wa addada. Jama'a ngumpul, addada ngitung. Jama'a malau wa addada. Ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung. Sampai pergi ke psikiater Jalan Ahmad Yani, jumpa Pak Dokter. Pak Dokter, tolong kasih aku obat. Obat apa Pak? Aku sampai jam 2 malam. Jama'a malau wa addada. Ini investasi sini. Jam sekian, jam 2 malam. Mana ada tutupnya kantor? Kantor memang tutup jam 4 sore udah tutup. Tapi otak ini tidak pernah tertutup, berpikir terus. Apalagi main judi online, apalagi main chip, apalagi yang anak-anak muda flexing yang masuk penjara. Apa permainannya itu? Macam-macam permainan dunia yang sebetulnya adalah investasi bodong. Duit orang tuh aja diputar-putar, sejuta, 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 sejuta. Bulan pertama cair, bulan kedua cair, ketiga cair, ulur, begitu dah banyak hilang dia, kabur. Banyak yang udah kena. Ustaz, apa hukumnya ini? Saya bilang ini investasi bodong.
Haram, jangan kalian ikut. Saya buat video pendek di grup Indragiri Hilir sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Indragiri Hulu, Rengan. Habis saya diserang. Abu Somad nih Ustadz, tak betul, ini adalah halal. Enggak betul nih Pak Ustadz, kami dapat kok ini. Saya bilang ini bodoh. Katanya nanti lama-lama hilang dia. Banyak yang stres. Banyak yang stres Pak Ustadz, kenapa tak mati aja kalian? Tadi kasih tahu tak mau. Muncul lagi nanti, ada lagi yang ikut. Muncul lagi, ada saja yang baru. Apa yang membuat orang ini tetap mau dibohongi? Hawa muttaba, mengikuti hawa nafsu. Ingin. Kerja tak keras, duit mau banyak. Keinginan, konsumtif. Yang ditonton, Instagram, artis. YouTube, artis. TV, artis. Kerja ece-ece, uangnya serius. Kerja dia serius, gajinya ece-ece. Untuk apa sekolah? Anak-anak sekarang tanya, kamu mau jadi apa? YouTuber. Berapa orang YouTuber yang tak sekolah itu yang jadi orang? Coba itu. Hitunglah, tak sampai 10 jari. Mau jadi itu, dirusak mindset. Jadi untuk apalah kau sekolah? Sekolah itu paling tidak memperbaiki cara berpikir dan membuka peluang. Cobalah aja tim survei dunia ini. Berapa orang-orang yang tak sekolah itu berhasil? Jadi itu. Dan berapa orang pula yang berhasil itu sekolah. Sekolah bukan satu cara keberhasilan, tapi dengan sekolah paling tidak membuka peluang dan kita disuruh berusaha, berikhtiar. Salah satu usahanya adalah sekolah. Nah, sekarang diiklankan mana nggak perlu sekolah. Mau jadi apa? Dirusak. Nauzubillah. Miskin terlalu susah melarat sampai lupa beribadah, lupa sembahyang sampai tak sholat, sampai tak puasa. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tak ada. Puasa Ramadan 30 bulan. 30 hari tak puasa. Au ghinan mutghiya, atau terlalu kaya sampai melampaui batas sampai tak sempat juga untuk sholat. Cuman mau sholat subuh, tadi malam tidur jam 3. Ya sebentar, investasi ini. Yang di Bogor mana? Ini nih. Yang di Bangkok mana? Ini. Hanya tidur jam 3, bangun jam 9. Yang ketiga, au maradan mufsida, atau maradan penyakit mufsida yang merusak. Mufsid dari kata fasad. Maradan penyakit. Apa yang kau tunggu belum juga lagi sholat? Apa yang kau tunggu belum juga lagi puasa? Apa yang kau tunggu belum juga ngaji? Sampai datang penyakit yang merusak. Sampai akhirnya datanglah penyakit. Akibat selalu terlambat makan, tak sarapan, kenalah penyakit mah akut, asam lambung. Akibat kurang olahraga, naik berat badan, jantung diselimuti lemak, akhirnya jantung itu tak bergerak, mendadak mati karena serangan dua, serangan jantung sama serangan Rusia ke Ukraina. Dulu orang minum teh juga sama gula teh manis yang diminum atuk-atuk kita dulu sama yang diminum orang sekarang. Kenapa orang itu dulu tak ada kena kencing manis? Kenapa lah datuk-datuk kita dulu tak ada kena diabetes? Karena nggak periksa Pak Ustadz. Apa pula itu jawabannya? Mereka pagi makan ketupat gulai paku, pakai santan, pakai paku, pakai melinjo, sepiring besar, minum teh manis 1 gelas besar, habis itu dibajaknya sawah 1 hektar. Keluar jadi keringat. Orang sekarang makan rendang, makan gulai, makan soto,
makan sup, minum teh manis, minum susu, hidupkan AC, tarik selimut. Menggumpallah dia di dalam, santan jadi minyak, masuk ke darah. Darah itu air apa minyak? Air. Masukkanlah minyak ke air. Mau dia menyatu? Tak mau. Datang musim dingin, hujan, membeku. Hidupkan AC, beku minyak itu di dalam darah. Kalau udah minyak masuk dalam darah, beku, ikut darah itu jadi beku. Kalau darah beku, beratlah jantung. Maka pergi ke rumah sakit. Membeli apa? Membeli pil pencair darah. Tolong Pak dokter, kasih saya mencairkan darah. Darah ini terlalu berat, beku. Apa sebab beku? Karena santan, karena minyak, karena gula. Antum ambil gula, masukkan ke teh, gini kan ke ampun, nampak gula itu bergelombang. Ini air yang murni bersih, nampak gula itu yang kental. Nanti antum hidupkan kamera. Ini kan masukkan ke dalam. Hai guys, nampak kalian gula itu dalam. Sumber segala penyakit. Bukan berarti kita tak makan. Sampai datanglah maradhan mufsida, penyakit yang merusak. Sampai akhirnya tak sempat beribadah. Syukur. Masih syukur ada orang yang sakit, masuk rumah sakit, minta tasbih ke bininya. Tolong bawakan abang tasbih. Lama aku dah tak tasbih. Tolong bawakan handphone, abang mau main game online. Mati aja lah kau bang. Dah sakit pun main mungkin online juga di rumah sakit. Al-maradhan mufsida. Sampai kapan kau tak sholat ini? Apakah sampai penyakit datang baru sholat? Fakir yang membuat lupa, kaya yang melampau, sakit yang merusak. 4. Haraman mufnida. Haram. Kalau pakai ha, haram. Kalau pakai ha, haram. Artinya tua. Haraman mufnida. Tua renta. Sehingga akal tak lagi sinkron dengan cakap. Kita menyebutnya pikun. Apakah menunggu? Ustaz Somad, boleh saya tanya? Boleh. Apa hukumnya sholat zuhur 2 rakaat? Gimana sholat zuhur 2 rakaat? Musafir dia? Enggak. Mana bisa? Apa yang terjadi? Ayah saya Pak Ustaz, umurnya 80. Dengan 2 rakaat salam. Demensia. Belum sampai ke amnesia lagi. Nama masih ingat, anak masih ingat, tapi sembahyang tak bisa ingat. Berapa lama lah dari takbiratul ihram ke salam itu? Tak bisa ingat. Saya nih Pak Ustadz, asal saya mulai sholat, sampai rakaat kedua itu hilang. Saya tangkap. Nanti kalian kalau udah seumur saya nih, 40, baru antum paham apa yang saya cakap. Mengingat nama orang pun susah. Dulu, zaman-zaman awal ngisi pengajian di Akramun Nas, baru pulang dari Maroko tahun 2009. Tak ada pakai kertas-kertas. Silakan Pak, 3 pertanyaan, 2 pertanyaan, 5 pertanyaan. Habis itu saya ulang balik. Sekarang, 3 1 orang, apa tadi? Baru 45, 46. Cuma 10 tahun akan datang. Kalian pun bisa merasakan yang saya rasakan ini 20 tahun akan datang. 14 tahun. Betul kata Ustaz Somad. Macam mobil lama lah. Mobil sudah lewat 5 tahun. Dipencet klakson, keluar air. Haraman, tua, mufnida. Tak sinkron lagi antara akal dengan cakap, pikiran. Lemah semua. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi.
Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kejadiannya. Dulu waktu pertama berjalan, Sami belajar berjalan, menggeletar. Kita pun nanti gitu. Tegak tuh menggeletar. Indahnya waktu kita menggeletar tuh, anak kita memegang. Dulu ada orang ngirim gambar di Instagram. Sekarang emaknya udah tua, ayahnya udah tua, dia pula menatih orang. Indah sekali itu. Mudah-mudahan anak kita anak-anak soleh-soleh. Yang sekarang apa yang terjadi sesudah kita tua? Dibawanya maknya ke jalan tol, letakkannya situ. Antum dapatkan beritanya? Seorang ibu dituntut anaknya di pengadilan gara-gara memotong sebatang kayu di belakang. Saya baca-baca berita ini, ingin kali saya jumpa sama anaknya. Mau saya sumbatkan sambal belacan ke muncul. Apa isi otak? Meletakkan ibu di pinggir jalan tol. Ibu-ibu di depan rumahnya menangis. Orang mau datang mengambil rumah itu. Rupanya rumah itu sudah dijual. Macam mana ibu umur 70 tahun menjual rumahnya? Diginikan orang tuh stempel malam-malam. Rumah ini sudah saya jual. Memang dunia udah tua, dunia mau kiamat. Apalah yang kau tunggu beribadah ini? Yang keempat, haraman mufnida, masa tua yang memikunkan, yang tak lagi sinkron antara apa kata otak, apa kata mulut. Berikutnya yang kelima, au mautan mujhiza. Mautan, maut, mati. Mujhiza, siap. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya nih Pak Ustadz belum siap lagi mati. Kau belum siap, mati itu udah siap. Kita nih mati bukan ditanya. Bukan, kau pikir malaikat itu datang, udah siap. Mati itu udah siap, dia udah lama siap dah. Ini mati itu, dia menengok muka kita ini 70 kali sehari. Menengok kita. Cuman belum sampai timing waktunya, kata Allah, tunggu dulu, belum. Kenapa Allah tak ngasih tahu kita kapan mati? Karena kalau dikasih Allah tahu kapan mati, itu tak ada orang yang ulang tahun ketawa. Sekarang semua orang ulang tahun ketawa kan? Happy birthday, alfu mubarak, mabruk, alfu mabruk. Karena tak tahu, kalau tahu mati, nangislah semua. Mautan mujhiza, kematian yang sudah siap. Kalau bisa janganlah dulu Pak Ustadz. Mujhiza, musri'a, siap, cepat. Kematian itu datang begitu cepat. Saya dalam pekan-pekan ini memang, dalam seminggu nih betul-betul, tak sampai seminggu yang lalu kawan saya sama-sama satu kelas, sama-sama satu angkatan, dekat. Saya tinggal di asrama, dia tinggal di rumahnya di Ermolek, Indragiri Hulu. Meninggal. Datang saya ke pemakaman di Rumbai sana. Meninggal. Tadi malam, satu sama-sama di Mesir, cuman beda setahun. Dia angkatan 97, saya 98. Sama-sama di Bogor, kami pernah sama 2003, sebelum saya ke Maroko. Undangan saya ke Sibolga, datang saya Sibolga. Mat, nanti malam kita keluar dari hotel. Iya, jalan kami Sibolga, jalan-jalan, makan, ngobrol, ketawa. Meninggal. Pukulan berat. Pas malam tangga sebelum saya ke Kalimantan Tengah, datang WA. Ustaz, kawan akrab Ustaz meninggal. Di mana? Dalam pesawat. Atase perdagangan dari Kairo baru aja nelpon. Dia masuk pesawat, meninggal. Adiknya ditelepon, sekarang mereka sedang menunggu pesawat di Jakarta. Besok saya telepon, masih hidup.
rupanya salah. Jadi sekarang, jadi sejak salah kabar nih, setiap ada orang meninggal saya ragu pula, betul tak meninggal. Jadi antum jangan ngeprank main masalah meninggal, jangan. Masalah meninggal jangan main-main. Jangan main-main prank-prank itu tak betul. Saya tidak seuzon mereka ngeprank, saya enggak. Karena ini ustadz, tak mungkin dia main-main. Mungkin salah berita. Tapi memang kematian ini cepat. Kawan yang sakit diponis dokter mati, tak mati-mati. Yang sehat walafiat baru saja pelantikan, kirim fotonya, nanti antum tengok di Instagram. Yang diposting tuh foto saat pelantikan berapa hari yang lalu. Alumni Mustafawiyah Purba meninggal. Jadi kematian itu begitu cepat. Jangan antum pikir, masih sehat, masih lama lagi insya Allah. Saya tak pernah berpikir umur saya masih lama. Ini mungkin hari terakhir saya. Maka hari ini saya mesti mengajar Riyadhus Shalihin. Saya mesti jumpa dengan anak-anak muda ini. Saya mesti menyampaikan hadis Nabi ini. Boleh jadi ini amalku yang terakhir. Habis ini aku mesti mengasih pembekalan ke guru-guru yang akan belajar kitab kuning. Kasih semangat. Boleh jadi ini amalku terakhir. Habis ini aku menerima tamu. Jam 2, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Boleh jadi ini pertemuanku yang terakhir. Anggap hari ini hari kita terakhir. Kalau sholat, jadikan sholat itu sholat terakhir. Mungkin sholat subuhku ini adalah sholat subuhku yang terakhir. Saya Pak Ustadz kalau ingat mati ini saya jadi lesu. Berarti tak betul. Dengan mengingat mati kita jadi semangat. Dengan mengingat mati kita menjadi lebih berenergi. Kenapa? Karena dengan mengingat mati kita jadi takut buat dosa dan kita makin semangat untuk mengumpul amal. Karena satu-satunya yang kita bawa mati cuman nanti antum menikah, punya istri, buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, mati antum. Cuman 4 bulan 10 hari iddahnya. Habis itu dia pun dipinang orang dengan bismillah. Habis. Kita semua akan mati menghadap Allah. Jadi jangan pernah takut cerita tentang mati. Banyak suami-suami takut cerita mati sama bininya. Banyak istri-istri takut cerita mati sama. Banyak orang tua takut cerita mati sama anaknya. Kalau saya selalu saya cerita tentang mati. Kalau nanti mati kalian begini. Supaya orang siap mental. Jangan kita tak pernah cerita mati sama sekali. Tiba-tiba mati kita. Terbodoh semuanya. Bingung mereka. Menyelenggaran jenazah pun tak tahu dia. Cerita mati. Supaya mental orang siap. Berikutnya yang ke 6. Awid Dajjal atau datang Dajjal. Apalagi yang kau tunggu, belum juga beribadah, belum juga lagi tobat, belum juga lagi hijrah, belum juga lagi ngaji, belum juga lagi sholat. Apa nunggu Dajjal? Apa nunggu Dajjal datang? Fasyarru ghaibin. Itulah yang paling syar, paling jahat. Ghaibin, semua yang gaib, semua yang belum nampak. Setan gaib, iblis gaib, setan jahat, tapi yang paling jahat Dajjal. Fasyarru ghaibin yuntazar, sejahat-jahat yang belum nampak, yang dinanti, yang akan datang sebelum hari kiamat. Maka jangan tinggalkan baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Syukur-syukur bisa hafal 10 di awal, 10 di ujung, supaya diselamatkan dari Dajjal. Dajjal karena dia bajunya koko, isinya setan. Itu ngerinya Dajjal. Ditunjuknya tanah. Ya ardu umbuti, hai tanah, tumbuh. Tumbuh tanah. Ditunjuknya langit. Ya sama imtiri, hai langit, turun hujan. Turun hujan. Mayat ditunjuknya. Ya mayit wahai mayat, hidup, hidup. Disangka orang dia Al-Masih.
Padahal dia Al-Masih Dajjal. Orang Arab kalau ada bejana mangkok emas namanya inak zahab. Tapi kalau ternyata setelah kena air emasnya rontok, dia sebut inak mudajjal. Palsu. Dajjal itu artinya palsu. Ada yang asli Al-Masih Isa, ada yang disangka Al-Masih padahal palsu, disebut dengan Al-Masih Dajjal. Antara mahasiswa asli dengan mahasiswa palsu, itu yang tahu itu dosen-dosen UIN sama anak UIN. Kami yang di luar nih, kok ditengok gayanya lebih asli pula yang palsu nih lagi. Tertangkap maling sepeda motor, oknum mahasiswa palsu, gayanya pakai sepatu, pakai jas. Mahasiswa yang asli pakai sandal jepit. Yang bisa membedakan itu siapa? Yang tahu dan yang diberitahu, yang berilmu dan yang diberi ilmu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Sekarang ini Dajjal yang asli belum turun. Dajjal KW banyak yang tertipu. Tertipu nabi palsu, tertipu aliran sesat, tertipu luar biasa. Apalagi yang ditunggu untuk beramal ini? Apa menunggu Dajjal datang? Yang terakhir, yang ketujuh, awis sa'ata, atau kau mau menunggu hari kiamat. Fasa'atu adha, kalau sudah hari kiamat itu datang, maka sesungguhnya adha, asyad, berat, ngeri, wa amar, dan sangat menyakitkan. Mur artinya pahit, lawan dari halawah, manis. Kalau sudah hari kiamat itu datang, mengerikan, menyakitkan, dan sangat pahit. Rawahud Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, hadisun hasan. Paling tinggi hadis sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Cuman 3 hadis. Hadis palsu, Pak Ustaz? Hadis palsu bukan hadis. Tapi kenapa disebut hadis palsu? Untuk membedakannya. Mahasiswa palsu. Bukan mahasiswa. Mahasiswa palsu bukan mahasiswa. Kenapa disebut kata mahasiswa di situ? Untuk membedakannya. Duit palsu bukan duit. Duit palsu tak pernah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kalau memang dia bukan duit palsu, kenapa? Kalau dia memang bukan asli, kenapa disebut kata duit? Untuk membedakannya. Kalau tidak, cuma bilangnya palsu. Bisa duit palsu. Mahasiswa palsu. Hadis palsu. Hadis palsu bukan hadis. Hadis terakhir 94. Anhu dari dia juga, dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Yauma Khaybar, waktu terjadi perang Khaybar. Khaybar tahun ke-7. Nanti kalau baca hadis, waktu itu belum ada tahun hijrah 1, 2, 3. Yauma Uhud, berarti tahun ke-3. Yauma Badar, berarti tahun ke-2. Yauma Arafah, berarti tahun ke-11. Yauma Khaybar, berarti tahun ke-7. Apa kata Nabi? La'utiyanna hadhihi rayata rajulan. Aku akan memberikan rayah ini kepada seorang laki-laki. Rayah artinya bendera. Waktu perang, yang paling berperan adalah bendera. Kita ada 1000 pasukan. Semuanya menengok bendera. Kalau bendera berkibar di depan, makanya ada sahabat Nabi yang memegang bendera. Musuh tahu, kalau bendera tegak, pasukan kuat. Dipotong mereka tangan. 1 kali tebasan, putus 2-2. Kalau bendera jatuh, pasukan lemah, down. Bagaimana cara dia? Dipegangnya ujung tali bendera itu pakai tangannya yang putus itu. Supaya pasukan tak mundur. Begitulah semangat jihad mereka. La'utiyanna hadhihi rayata, aku akan memberikan rayah bendera ini, rajulan, kepada seorang laki-laki. Bagaimana sifatnya?
yuhibbullah, dia cinta kepada Allah, wa rasulah, dan dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan membebaskan negeri-negeri yang belum bertauhid dengan tangannya. Negeri yang belum menyembah Allah, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu, akan menjadi menyembah Allah dengan tangannya. Qala Umar, apa kata Umar? Ma ahbabtul imarata, aku sangat suka imarah, kekuasaan, illa yauma itu. Sebelumnya aku tak suka kekuasaan, tapi sejak mendengar hadis ini aku jadi suka kekuasaan. Karena kita bisa mengislamkan negeri kalau punya kekuasaan. Siapa yang membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Penguasa. Siapa yang bisa merebut Konstantinopel? 700 tahun setelah Nabi menjanjikan, la tuftahannal Konstantinia, Konstantinopel akan dimerdekakan. Kebetulan yang mendengar hadis ini namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari mendengar hadis ini umurnya 80 tahun. Abu Ayyub yang ngasih rumah waktu Nabi di Madinah. Ya Rasulullah, kau di atas ke bawah. Dia mendengar hadis ini umurnya 80 tahun. Pergi dia ke Konstantinopel. Umur 80. Antum cari sekarang orang umur 80, antum bacakan hadis ini. La tuftah. Kalian aja lah. Abu Ayyub Al-Ansari pergi dari Madinah ke Konstantinopel karena mendengar hadis kamu akan membebaskan Konstantinopel. Meninggal dia di Konstantinopel. Makamnya sekarang di bawah pokok kayu. Panjang umur sehat badan, antum ke Turki nanti singgah di makam, cari mana Masjid Ayyub Al-Ansari. Baru terwujud di tangan Muhammad Al-Fatih. Siapa Muhammad Al-Fatih? Anak murad 2. Kekuasaan. Aku tak pernah suka kekuasaan, kata Umar. Tapi sejak mendengar hadis ini, aku jadi suka kekuasaan. Fatasawartu laha raja'a. Tasawartu laha, aku melompat. Aku akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dia akan membebaskan negeri-negeri. Orang bersyahadat karena dia. Melompat aku, kata Umar. Raja'an an ud'a laha. Aku melompat supaya aku yang dapat bendera itu. Fada'a Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Tapi yang dipanggil Nabi bukan aku. Yang dipanggilnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fa'atahu iyaha. Diserahkannya bendera ini kepada Ali. Ambil Ali. Wa qala. Apa kata Nabi? Imshi. Ali ambil bendera ini. Imshi. Jalan. La taltafit. Jangan menoleh ke kanan, jangan menoleh ke kiri, jangan tengok ke belakang. Ambil jalan terus. Hatta yaftahallahu alaika. Sampai Allah membukakan negeri-negeri itu dengan tangan kekuasaan. Fasara aliyun syai'an. Nabi berjalan sebentar, thumma waqafa. Kemudian dia berhenti. Walam yaltafit. Dia tak menengok ke kiri, ke kanan, tak menoleh. Fasaraha. Kemudian dia berteriak, ya Rasulullah, ala madza uqatilan nas. Berhenti dia sebentar, dia tanya, nanti aku akan membebaskan negeri ini dasarnya apa? Kata Nabi, qatilhum, bebaskan negeri-negeri ini, hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bebaskan negeri ini. Yang sebelumnya mereka menyembah kayu, menyembah hantu, menyembah pokok kayu. Bebaskan negeri ini. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, faqad mana'u minka dima'ahum, darah mereka tak boleh kau tumpahkan. Wa amwalahum, harta mereka tak boleh kau rampas. Illa bihaqqiha, kecuali mereka melakukan sesuatu sehingga boleh diambil nyawanya. Siapa yang boleh diambil nyawanya? Membunuh dia, pancung kepala. Siapa yang boleh diambil hartanya? Mencuri dia, diambil harta untuk menebus. Wa hisabuhum 'ala Allah.
hisab perhitungan balasannya Allah yang akan memberikan balasan. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Imam Nawawi menjelaskan kata yang sulit. Kata yang sulit dalam hadis ini fatasawartu bisin al-muhmalah. Sin tak pakai titik. Kalau pakai titik sin al-muhmalah. Sin tak pakai titik. Ai artinya wathabtu, aku melompat, mutaqalli'an, saking inginnya aku dapat bendera itu sampai aku melompat. Tapi aku tak dapat. Yang diberikan adalah Sayyidina Ali. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini. Subuh pertama bulan Juni nanti. Ini terakhir Mei. Juni nanti masuk bab baru Mujahadah, bab yang ke-11. Dah berapa bulan kita membaca nih? 39. 39 itu hampir melahirkan. 7 bulan lebih. Kita jawab pertanyaan baru kita sholat sunat Isyraq 2 rakaat. Apakah perbuatan maksiat kita dulu mempengaruhi pikir fakir atau miskin? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah nikmat yang diberikannya kepada seseorang. Hatta yughayyiru, merekalah yang merubah nikmat itu. Jangan berzina, jangan riba. Kenapa? Menyebabkan tertahannya turun rahmat Allah. Jadi perbuatan dosa memberikan efek kepada rezeki. Oh, saya tak percaya Pak Ustadz. Tetangga saya itu berzina aja kerjanya, mabuk aja kerjanya. Kenapa rezekinya lancar? Mana yang kau maksud rezekinya lancar? Itu mobilnya mewah. Itu bukan rezeki, itu laknat. Makin punya mobil, itulah makin banyak dosa dia. Berdosa terus dia. Ah, kalau gitu aku mau laknat aja lah Pak Ustaz. Payah memang cerita sama orang yang kurang akal. Rezeki itu sesuatu yang membawa engkau kepada Allah. Itu rezeki. Itu motor, mobil yang ada di luar itu rezeki semua itu. Yang parkir di karaoke itu laknat. Tapi bentuknya macam rezeki. Jadi memahami rezeki, banyak orang kalau punya motor rezeki, kalau sepeda buruk laknat. Logika berpikir ini logika orang musyrik dulu. Kalau tempat tidurnya dari sutra, rezeki. Kalau tempat tidurnya dari pelepah kurma, laknat. Kalau begitu cara pikirmu sekarang, berarti apa beda kau sama Abu Lahab sama Abu Jahal? Karena ya waktu itu, yang tidur di sutra itu, Raja Persia, Raja Romawi, yang tidur di pelepah kurma, Nabi Muhammad SAW. Andai kau hidup zaman Nabi, pasti kau ikut Abu Lahab. Fa'amaman, ada orang yang diberikan rezekinya, lalu kemudian dia katakan, fayaqulu rabbi akraman. Tengok, Allah memuliakan aku. Ada pula yang qadara alaihi rizquhu, fayaqulu rabbi ahanan. Aduh, rezekiku, duitku tak ada, ini Tuhan menghinakan aku. Dibantah Allah, kalla, tidak begitu cara berpikirnya. Kita tetap berusaha, dapat duit. Berarti Allah menyuruh kita berinfak, bersedekah, berbagi. Itu rezeki. Tak dapat, berarti Allah sayang sama kita. Karena kalau ku kasih lebih, menyalah otak kau nanti. Yang paling mengerikan adalah ketika kita dikasih sehat, tak dipakai beribadah, dapat jabatan, hanya bertambah maksiat, bertambah umur, hanya bertambah dosa, bertambah ilmu, hanya bertambah angkuh, laknat semuanya. Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun.
bahwa rezeki dipengaruhi oleh maksiat, ya. Maka jangan berbuat maksiat karena takut tak dapat rezeki. Rezeki yang mana? Boleh jadi duit dapat, tapi rasa takut pada Allah tak ada. Masih ada lagi rasa takut untuk berzina, rasa takut untuk mencuri, rasa takut untuk makan haram. Itulah rezeki yang dikasih Allah ke antum yang tak dikasihnya ke orang lain. Anak muda zaman sekarang tak pacaran, aneh. Anak muda zaman sekarang tidak main judi online, aneh. Anak muda zaman sekarang tidak buat foto prawet di depan, aneh. Mana? Nah, jadi padahal Allah sudah kasih antum rezeki. Rezekinya apa? Rezeki yang paling mahal, takut berbuat maksiat. Itulah rezeki yang paling hebat. Cuman kita tak menyangka itu rezeki. Karena dalam otak kita, rezeki adalah uang. Kalau tak ada uang, berarti tak ada. Padahal rezeki adalah semua kebaikan. Punya kawan yang selalu mengajak buat baik, rezeki. Punya suami yang soleh, rezeki. Ada orang berpikir, kalau suaminya kaya, rezeki. Kalau suaminya soleh, laknat. Jadi semuanya berawal salah ngomong, salah berbuat, berawal dari salah berpikir. Maka luruskan dulu mindset. Hari ini antum semua dapat rezeki. Mungkin rezekinya tidak materi. Rezekinya apa? Man shalla subha fi jama' raka'at al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum hari ini lebih kaya dari Bill Gates. Tapi dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan kawan antum. Lagi-lagi kita mesti meluruskan cara berpikir. Mindset. Mind otak. M-I-N-D. Mind otak. Settingannya. Bukan mindset otak setan. Bagaimana hukumnya sandal kita hilang di masjid? Lalu pengurus masjid menyuruh bawa aja sandal yang ada. Ini toilet, ini pintu masjid. Saya pakai sepatu. Kalau saya bawa sepatu saya kemari, nanti habis berwudu kan basah. Saya tak mau sepatu saya basah, maka saya pakai sendal jepit yang ada di sini. Pertanyaannya, bolehkah saya pakai sendal jepit ini? Apa salahnya? Bukan saya curi. Saya pakai, saya bawa ke sini, saya bawa lagi ke sini. Bukan ada yang berkurang. Maka saya pakai. Tapi Habib Muhammad, dia jinjit-jinjit. Dibawanya air supaya bisa disiram. Dia tak mau syubhat. Walaupun sandal jepit. Dia tak mau kena. Sehalus itu dia memandang. Ini bukan dibawa kemari, bawa ke rumah. Huh? Jadi Habib-Habib itu mengajar kita dalam hal-hal yang halus sekali. Bukan cakapnya. Bukan cakap. Antum kalau berjalan sama orang, antum akan tengok dia mengajar kita bukan dari cakapnya. Dari perbuatannya. Kenal sama Fulan? Kenal. Pernah jumpa? Belum. Belum kenal. Kenal sama Fulan? Kenal. Pernah jalan sama dia? Belum. Belum kenal. Pernah kenal Fulan? Kenal. Pernah mengalami masa genting sama dia? Belum. Belum kenal. Karena sifat asli akan keluar pada masa. Jadi kalau jalan antum sama ulama, sama Habib-Habib itu nampak, oh begitu mereka halusnya. Tak mau dia memakai sendal jepit. Jinjit banyak sendal situ. Saya kalau saya bawa ke sendal jepit dipakai orang senang kali saya dapat pahala.
Apa salah? Tapi mereka tak ada akadnya sih, kecuali di sendal tahu. Yang mau pakai pakai aja ya. Berani pula pengurusnya, ambil aja, ambil. Aku pun selalu ngambil gitu. Jadi kita tidak punya standar. Standar kita adalah asal dilakukan orang terkenal, asal dilakukan pejabat, asal dilakukan orang kaya, asal disuruh pengurus masjid, berarti benar. Walaupun semua orang melakukannya, kalau salah maka salah. Antum mengukur anak dengan standar. Selama Ustadz Somad membawa kayu 100 cm, maka kami akui itu 1 meter. Tapi kalau Ustadz datang ke tempat kami membawa kayu cuma 90 cm, antum kelantang mengatakan, Ustadz ini tidak 1 meter, walaupun yang membawa guru kami. Antum mesti punya standar kebenaran. Jangan orang antum jadikan standar. Orang itu diukur. Makanya kata Sayyidina Ali, kenali orang dengan kebenaran, bukan mengenal kebenaran dengan orang. Standarnya bukan orang, tapi standarnya hak. Yu'rafur rajul bil haq. Orang itu dikenal dengan kebenaran. Bagaimana cara supaya kita memiliki ingatan yang bagus dalam menuntut ilmu? Ada amalannya tak, Pak Ustaz? Syakautu ila waqi'in, aku mengadu kepada Imam Waqi' su'a hifzi, kacau hafalan. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata dia, jangan kau buat maksiat wahai muridku Syafi'i. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, cahaya tak diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Usaha pertama, jangan makan haram, jangan tengok haram, jangan dengar haram, jangan buat haram. Yang kedua, niatkan menghafal bukan untuk membanggakan diri, mencari dunia. Man talaba ilman, siapa yang cari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, mestinya mencari ilmu itu untuk mencari kemuliaan dari Allah, tapi dicarinya justru liujari bihil ulama, liumari bihis sufaha, untuk mendebat ulama, membodohi orang dungu. Lam yajid irfal jannah, tak dapat mencium bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga pun tak dapatnya, padahal jarak dari bau tuh ke dia 500 tahun perjalanan, baunya pun tak dapatnya. Yang ketiga, hindari maksiat, luruskan niat, zikir. Zikir-zikir yang menguatkan. Makanya Allahumma zakirni, Allahumma zakirna minhu ma nasina. Ingatkan kan. Afdhalul zikri, zikir-zikir apapun. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, menguatkan. Yang namanya lupa itu, kalau udah lupa nih, mengingat nama kawan, nampak kita terbayang mukanya, rasa-rasa di ujung-ujung lidah. Makanya kadang ulama itu kalau menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, sholawat menguatkan, mengkonekkan kita dengan Sayyidul Qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala. Makanya ulama kadang kalau dia lupa sedang menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu dia, supaya cepat ingat. Bagaimana hukumnya ibadah seorang dalam usahanya masih ada ikatan kepada bank? Apakah masih diterima ibadahnya, termasuk sholatnya, Pak Ustadz? Sholat itu kalau cukup rukun syaratnya, antum beli buku Fikih Islam Sulaiman Rashid, supaya antum tahu rukun syarat. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Saya bukan dialer. 36.000 harganya. Syekh Sulaiman Rashid, orang Sumatera, orang Lampung, yang dapat ijazah dari Al-Azhar Mesir tahun 1936. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah taman Al-Azhar. Spesialis fikih mazhab Syafi'i.
Karena sulit baca kitab kuning ditulisnya bahasa Indonesia. Lengkap. Buya Hamka yang ngasih kata pengantar. Waktu Buya Hamka baca di Jogja, andai aku yang menyusun belum tentu seindah ini, kata Buya Hamka. Ringkas, singkat, padat, satu jilid, murah. Setiap rumah mesti punya. Supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah. Anto kerja di bank, makan riba, minum riba, rumah riba, nikah riba, semuanya riba. Antum sholat, cukup rukun, syarat, wajib, sunat. Secara fikih diterima sholat antum. Secara fikih. Saya panitia penerimaan mahasiswa. Asal cukup rukun syarat, maka saya bilang, pas foto ada, fotokopi KTP ada, surat pengantar ada, surat kesehatan ada, cukup rukun syarat, terima. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala menerima? Inna sholata tanha 'anil fahsya. Salat mencegah dari fahsya, mungkar. Fahsya tak baik, mungkar tak baik. Apa beda fahsya sama mungkar? Fahsya tak baik tapi berbau seksual. Mungkar tak baik juga tapi berbau non seksual. Fahsya, mungkar, sama-sama tak baik. Kenapa sedetail ini? Karena ada orang yang baik, dermawan, suka membantu orang, tapi gatal, kena dia di bab fahsya. Sebaliknya, ada orang yang matanya tak jelalatan, sopan, tak gatal, tapi riba. Riba ini mengerikan, lebih dahsyat daripada zina riba. Tapi jangan gara-gara ini antum berzina. Misalnya, kok aku daripada riba, aku zina aja lah. Oh, bukan gitu cara berpikirnya. Makanya jangan berpikir sendiri, nanti kita salah sendiri ambil kesimpulan. Hindarkan semua yang haram-haram, supaya kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa betul menabur garam di tempat dagangan bisa menangkal sihir dan guna-guna? Ada beberapa jenis benda yang ditakuti oleh setan. Takut kepada yang tajam-tajam, makanya digantung oranglah di pintu pucuk rotan, onak namanya. Hidup jalan ke surga penuh onak dan duri. Pas ditanya, tahu nggak apa onak? Enggak, pucuk rotan. Jadi salah satu alasan kenapa dipakai daun bidara, karena batang bidara itu berduri. Ambil daunnya, potong batang. Takut juga setan itu tercucuk biji matanya. Tapi ketika ada seorang perempuan meletakkan pisau di bawah tempat tidur bayi, tahu Sayyidatuna Aisyah, kata Aisyah tak boleh. Nampak? Jadi tidak semuanya bahwa setan takut karena itu. Kasih nonton, nampak setan takut sama bawang putih. Oh, yang lompat-lompat. Kata sini, itu yang di sana, yang di Tiongkok itu vampir. Aku enggak, kata dia. Aku jin lokal, kata dia. Terus dia ngesot bawang putih, itu yang dicarinya. Orang dia suka makan bawang putih sama mie ayam. Tapi yang pasti ditakutinya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Tapi bahwa garam menjadi salah satu, sebagian ahli ruqyah mengatakan dibacakannya doa, lalu garam disebar. Garam termasuk dilempar-lemparkanlah garam di rumah orang. Seminggu sesudah itu semua terali bekarat semua. Kenapa ala bekarat ini? Jin apa yang mengganggu? Bukan jin mengganggu.
Kau siramkan pula garam ke terali rumah. Yang pasti yang tak ada ikhtilaf adalah doa kepada Allah. Karena Allah yang menjaga. Bahwa ini masih ada ini setuju, ini tak setuju. Al-khuruju minal khilafi aula. Keluar daripada khilaf lebih utama. Tentu yang utama adalah ayat-ayat Allah yang Ustaz ajarkan. Seminim-minim bacaan. Baca pagi, share di grup. Bacaan paling minimalis. Kalau sanggup baca. Tak sanggup baca, antum dengarkan aja ini. Sepuluh amalan. Istighfar 3 kali, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, La ilaha illallah, selawat 10. Sanggup baca? Tak sanggup baca? Ikuti yang saya baca nih, saya kirim MP3-nya, nanti share di grup. Tak sanggup juga ngikuti, dengar aja. Tak usah ikuti, dengar aja. Dengar 10 menit, 5 menit. Dengar. Mendengar pun tak sanggup, berarti udah mati dah. Orang yang tak bisa bercakap, yang terbaring di ICU, dia mendengar apa tak mendengar? Antum jangan mencakapkan dia. Mana tahu nanti ibu-ibu ini suaminya di ICU sendiri. Bercakap sih, cepat aja lah bang, kami udah tak tahan lagi. Cepat ya bang. Oh dengar dia tuh. Saya kirim ke Ilham, minta ke Ilham nanti. Mendengar dia. Jadi saya tahu orang ini mendengar. Waktu saya menjenguk ke rumah sakit, saya bisikkan ke telinga. Ya Syafi, ya wahai menyembuhkan, ya Kafi, wahai engkau yang maha mencukupkan, ya Mu'afi, kau maha menyehatkan, isfi mardona. Meleleh air matanya. Padahal koma. Pak dokter, kenapa dia menangis? Tapi dia koma. Orang Pak Ustadz, walaupun koma, itu keong yang ada di dalam, kan macam keong dalam. Macam keong. Itu tetap aktif. Barulah saya paham. Patutlah Nabi mengajarkan orang yang mau mati ditalkinkan la ilaha illallah. Makin yakinlah iman saya kepada Nabi Muhammad setelah ngobrol sama dokter. Itu menunjukkan keimanan bertambah dengan Seandainya dokter itu bilang, tak usahlah bisikkan Pak Ustadz, apapun yang dibisikkan tak dengar dia itu. Mungkin agak goncang juga saya sedikit. Tapi makin cakap dokter itu. Kata Pak Ustadz, walaupun orang koma, dia tetap mendengar. Karena keong yang di dalam itu tetap aktif. Patutlah hadis mengajarkan talkinkan orang mati. La ilaha illallah. Apa yang ditalkinkan? Dia koma. Rupanya dia mendengar. Maka antum jangan berbisik macam-macam di samping orang koma. Takutnya dia hidup lagi. Tahu lagi kemarin itu kan. Oh ini kertasnya pakai pakai telepati dia. Di akhir majelis yang dihadiri oleh para malaikat rahmat, majelis yang mengampunkan segala dosa, majelis yang diberikan Allah SWT dibanggakan kepada orang-orang soleh, kepada malaikat, maka kita minta kepada Allah mendapatkan keberkahan dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tutupi aib cacat kami. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit-sakit, angkat penyakitnya, sehatkan. Wala mayyitan illa rahimtah.
yang mati, yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, tempatkan di tempat yang baik, ampunkan silap salah dosanya, jadikan keluarganya sabar, jadikan kami mengambil pelajaran dari kematian. Wala aziban illa zawajtah, yang belum berjodoh jumpakan dengan orang baik-baik. Wala rahiban illa anjabatah, yang belum punya keturunan kasih anak yang soleh dan solihah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha, tunaikanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini, wali man raba'ana, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i, wali man syarakana, yang mengikuti kajian ini dari jauh, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan padamu. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kau takdirkan kami hari ini masih hidup, jadikan hidup ini sebagai tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati, jadikanlah dengan mati itu kami berhenti buat dosa ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil Mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana kau buat kami bersatu hari ini dalam amal baik, satukan pula kami di surga nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.